Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf ya, seminggu ini mungkin ayah tidak terlalu intens di sosmed ya, di WA, di Facebook, di IG, tidak upload materi kayak gitu ya. Mohon maaf karena memang seminggu ini kebetulan sekali anak ayah pulang kampung. Ya, dia habis merantau belajar, ada kesempatan seminggu untuk pulang dan Ahad sore kemarin sudah balik lagi melakukan perjalanan menuju tempat dia belajar dan mohon doanya ya, mudah-mudahan dia bisa bertambah pintar. Ya, eh, kita kali ini akan membahas satu hal yang mungkin sedang menjadi kegalauan nasional lagi ya, karena setelah kita dihembuskan angin segar bahwa akan ada tatap muka kembali ya, belajar, kita bisa melakukan belajar di sekolah kembali, ternyata pandemik ini masih menyerang dan kualitas serangannya tambah besar sehingga pemerintah memberlakukan kembali PSBB, dan ini hari pertama PSBB ya teman-teman. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita itu galau ya. Kita itu kayak ya, betul-betul kita itu menghadapi sesuatu uncertain, ketidakpastian. Nah, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian ini? Tentunya kita memerlukan strategi yang jitu ya. Nah, ayah akan memberikan semacam wawasan terlebih dahulu bagaimana kita menghadapi sesuatu yang tidak tidak pasti. Yang pertama adalah kita mesti apa namanya menerima ini ya. Kita jangan nolak, kita jangan melawan ya. Kalau ayah lebih cenderung accept aja, terima saja, syukuri aja. Ya udah, kalau memang mesti seperti ini ya udah kayak gitu, kita terima aja, kita nikmatin aja ya. Itu yang pertama, perasaan bersyukur atas keadaan ini. Memang agak susah ya, bersyukur atas ketidaknyamanan itu kan susah. Tapi ya udah, ayah menerima aja ya, mensyukuri saja apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu kemudian pikiran kita jadi lebih jernih, dan kemudian Allah memberikan ilham kepada kita, solusi jalan keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti memperluas wawasan kita ya. Kita mesti memperluas wawasan kita. Jangan hanya kita berjibaku dengan apa yang menjadi kerjaan kita selama ini. Maksudnya, ayo kita keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan kita. Misalkan contohnya adalah, ayah mencoba memperhatikan usaha-usaha apa sih yang di masa pandemi ini mereka masih masih eksis gitu ya. Apa coba kita lihat? Oh, ternyata yang pertama adalah kuliner misalkan ya, karena kuliner adalah kebutuhan pokok, orang tidak bisa tidak makan kan. Nah, itu kita pelajari. Oh, ternyata sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok itu akan bisa bertahan ya. Terus yang mendukung apa dari kuliner itu? Oh, ternyata pertanian ya. Bahan makanan yang mendukung kuliner itu ya, dari sayur mayur, dari ikan, dari protein, misalkan protein hewani, ayam dan lain sebagainya. Itu mestinya bisnis atau usaha di level itu akan bertahan gitu ya. Dua itu tuh. Terus yang ketiga adalah delivery ya, kurir. Ya, karena kita itu nggak bisa kemana-mana atau kemana-mananya jadi terbatas, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita itu akan didukung oleh jasa kurir, jasa pengantaran, jasa delivery ya. Itu ya. Kemudian itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah jasa pelatihan online.
ayah melihat pelatihan itu ditawarkan begitu besar, ya begitu luar biasa. Ya kenapa? Karena kita nggak bisa kemana-mana, sehingga ketika kita membutuhkan satu pembelajaran, maka kita mestinya mengakses pada pelatihan-pelatihan yang ditawarkan secara online. Nah, tetapi ada kekhususan pelatihan online tuh, ya pelatihan yang berhubungan dengan bisnis itu tinggi permintaannya. Kenapa? Karena bisa jadi sebagian di antara kita itu merasa bahwa dia harus mencari alternatif pemasukan yang lain kayak gitu kan, sehingga dia nyari tuh pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan dia berjualan misalkan, meningkatkan kemampuan dia berbisnis misalkan, itu yang banyak dicari. Nah sekarang kalau kita turunkan, kita fokuskan pada eh, jasa yang kita berikan, yaitu pendidikan anak usia dini, ya maka kita harus bisa mengolah sebuah paket, ya paket pembelajaran yang satu. Yang pertama adalah orang tua tuh ngerasa bahwa pendidikan anak usia dini itu ngerasa sebagai kebutuhan pokok. Kalau orang tua merasa udah deh, nanti dulu deh, eh, udah deh, diajarin sendiri aja deh, misalkan seperti itu ya. Kalau mereka ngerasa belum jadi kebutuhan pokok, maka pembelajaran yang kita tawarkan mungkin akan kurang greget gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus bisa mengemas bahwa usaha yang kita tawarkan, yaitu pendidikan anak usia dini, ini menjadi kebutuhan pokok juga, ya sejajar dengan kuliner kayak gitu. Kemudian yang kedua, cara menyampaikannya, cara mengirimkan informasinya. Jangan sampai orang tua itu menjadi tambah susah, ya tambah susah. Misalkan contohnya jam belajarnya sama dengan jam kerja, padahal gadgetnya terbatas, padahal anaknya harus harus menggunakan satu gadget yang sama dengan yang digunakan sama orang tuanya. Ini merepotkan. Nah, bagaimana kita bisa membuat jauh lebih simpel? Misalkan contohnya kalau ayah, yaitu dengan mengirim flash disk, ya flash disk kegiatan, sehingga orang tua itu bisa mengakses kapan saja, ya mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari setelah mereka pulang kerja misalkan. Itu sangat memungkinkan untuk diakses kapan aja dan di mana saja kayak gitu, sehingga orang tua itu merasa menjadi pendidikan yang kita tawarkan itu menjadi lebih mudah diakses, ya menjadi lebih menyenangkan dipelajari, ya. Yuk, jadi buat teman-teman yang sedang galau untuk bagaimana sih ini proses pembelajarannya, jangan pernah kita berhenti belajar ya. Kita cari terus ya. Apakah yang disampaikan ayah ini udah ideal? Ya belum tentu juga. Ya belum tentu juga. Kita terus mempelajari apa yang seharusnya menjadi keasikan, keseruan, menantang dalam proses belajar, sehingga proses belajar itu asik buat orang tuanya, kemudian juga asik buat anak yang sedang belajar, sehingga kemampuan anak terus meningkat, ya. Jadi itu yang ingin ayah share kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan insight baru ya. Nah, buat yang ada kegalauan yang belum dibahas, silahkan nanti disampaikan di komen, nanti kita akan diskusikan. Berikutnya besok kita akan membahas tentang bagaimana mengasah inovasi-inovasi pendidikan, sehingga kitanya itu juga nggak bosen terus-terusan menyampaikan sesuatu yang itu aja misalkan, ya. Kemudian orang tua juga ngerasa bahwa semakin mendapatkan informasi pendidikan dari kita, itu jadi semakin yakin bahwa di pandemik ini anak-anak mereka juga jadi tambah pintar. Oke teman-teman, terima kasih, tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.